Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Suaranya kedengaran nggak? Dengerin Bang. Oke, Dengerin Om. terima kasih. Mantap Om. Merdu Om. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Ada 60 orang ya. eh ini requestnya Winda kan harus di atas 100 karena membernya ada 500. Udah disediain 300 yang join 60. Nanti kalau di tengah jalan 300 tiba-tiba jebol lagi, langsung join aja di live YouTube-nya ya. Sementara belum dinyalain karena masih di bawah 100. Biasanya nanti kalau udah di tengah jalan suka pada join. Oke, yang pertama, eh apa ya? Oh ya, kita bahas Trump dulu ya. Kan buat teman-teman yang baru join ya, baru join Imperiality mungkin ya kan sekarang udah tahu kan kenapa hari Jumat itu nggak ada BSJP. Ya salah satu alasannya kayak gini lah. Kadang-kadang tiba-tiba Trump ngeluarin tarif impor apapun apapun lah pokoknya ya. Ada perang juga pernah gitu kan. Kita udah ngalamin banyak hal seperti ini kan beberapa kali naik turunnya tarif Trump itu. Ya udah gitu aja, nggak usah terlalu panik juga gitu kan, dan pasti juga sama semua trader itu akan ngarahin udahlah biarin aja, paling efeknya cuma sesaat aja, besok palingan drop itu nggak sampai crash lah, drop paling ya udah gitu, nanti sore juga mikirnya kan sama ya, semua orang sekarang kan mikirnya sama, paling kan nanti drop terus tinggal cari saham yang potensi rebound atau setidaknya bisa mantul lah di titik-titik tertentu, ya cukup cari saham yang kemarin itu udah bagus, kayak apa sih namanya BRMS itu kan udah bagus ya, BRMS kan potensi MSCI, terus MTEK juga potensi MSCI, ya udah cari saham yang memang ada peluang ke arah situ ya, kayak WiFi kan ke arahnya dia menang tender, terus udah arahnya udah ke arah 5.000, bahkan konsensus juga udah mengarah ke 7.800, kan semakin banyak beritanya tuh muat gitu, ya udah cari-cari yang seperti itu aja, nggak usah panik dan nggak usah terlalu ngejar yang tiba-tiba naik tinggi, jangan dikejar itu. Paling fokusin ke situ aja, dan teman-teman juga nggak harus beli semua gitu kan. Kan Porto sekarang pasti udah was-was kan, Porto floating profitnya tuh gimana, pasti akan turun, sudah pasti akan turun itu kan. Dan buat sekedar tahu ya, trading halt aja kita tuh pernah ngalamin sampai minus, kalau nggak salah sih minus, kalau yang beberapa part itu minus sampai 20%, tapi kan akhirnya balik. Contoh yang sering share portofolio return portofolio itu kan si Kawinda ya. Kawinda kan itu pernah dia minus 20% loh pada saat trading halt, tapi sekarang udah balik 40% plus malah. Dan itu Porto ya, bukan bukan apa sih namanya? Bukan saham tertentu. Kalau saham tertentu kan kita udah biasa ya. Udah biasa. Sekarang lama-lama mungkin teman-teman udah biasa ngalamin atau lihat, oh saham ini sampai 100% segala macam udah biasa. Tapi yang penting, kalau gue sendiri terus Roge juga beberapa teman yang lain itu fokusnya ke yield atau ke pertumbuhan portofolio kita seperti apa sih. Nah, itu fokusnya ke situ aja. Dan buat besok yang penting udah biarin aja dulu, kalau misalkan crash, atau maksudnya crash dalam tanda kutip hari itu aja ya, turun biarin aja dulu. Nanti kalau ada tiba-tiba ada pullback itu mantul, kalau misalkan mau masuk pun ya jaga lot dulu aja gitu kan. Kan kita trader itu kan ngikutin momentum yang ada ya. Kalau momentumnya udah bagus, pas udah ada kenaikan ya udah kita masuk lagi. Mungkin gitu aja dulu mengenai IHSG besok. Dan kita langsung ke review IHSG aja ya. Saya share screen dulu. Wait. Oke, approve dulu, Ge. Oke, thank you. Oke. eh Trading view-nya udah kelihatan belum di layar? Jelas, jelas Om. Oke. Udah kok. Oke, terima kasih. Saat ini IHSG kita ada di posisi 8.200. Dengan adanya berita Trump gitu, udah pasti otomatis dia akan turun besok ya. Sudah pasti turun, tapi berapanya nggak tahu. Dan apakah sampai seharian turun,
Kayaknya sih enggak ya. Kemungkinan ya kalaupun balik paling ya ibaratnya kalau besok misalkan turun 1%, ya nanti sorenya mungkin akan kembali di 0,5% katakanlah seperti itu. Tapi ya kita lihat besok aja ya. Mudah-mudahan sih nggak terlalu signifikan. Jadi saat ini kita IHSG itu support di 8 ribuan ya. Jadi potensi penurunnya paling ke 8 ribu. Kalau IHSG udah di kepala 8 itu ya, kayaknya kecil kemungkinan untuk sampai ke bawahnya lagi. Nah, kalau misalkan sampai ke bawah ya pahit-pahitnya nanti ke 7.600. Tapi apakah itu ngaruh ke kita? Ya mungkin sedikit ngaruh ya, tapi ya itu nggak usah terlalu dipusingin toh. Biasanya tuh kita otomatis menyesuaikan trading plan kita gitu. Kalau di cuan itu misalkan besok ternyata mengalami penurunan, otomatis watchlist tuh akan ngikutin. Karena kan kita ngikutinnya money flow ya. Jadi atau arah uang lah, arah uang itu kemana sih kita ikutin kan. Jadi kalau misalkan besok besok turun maupun naik itu dengan sendirinya kita akan mengikuti arah uang tersebut itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kalau misalkan dalam perjalanannya ternyata turun dulu ya udah santai aja. Toh biasa juga kita ngalamin seperti itu. Itu ya. Terus ini kan teman-teman kemarin itu banyak yang baru ya, yang baru. Jadi gue minta sih udah dipastiin memastikan dirinya sendiri itu udah nonton topik wajib baca yang kita sering bahas ya. Jadi karena di situ ada cara entry apa sih namanya? Cara entry watchlist seperti apa, terus cara ngebaca chart seperti apa. Itu gua anggap tuh udah baca semua gitu. Karena kalau nggak mungkin kita ulang-ulang terus kalau misalkan setiap pertemuan kita ngulang itu nanti waktu kita habis dan review saham kita itu makin sedikit gitu loh. Seharusnya bisa nge-review 10 katakanlah. Mungkin cuma bisa nge-review 5. Nah, itu kenapa disarankan tetap nonton wajib video wajib baca. Jadi kalau misalkan nanti belum ternyata belum sempat nonton ya udah nanti tonton aja. Cara entry watchlist, kenapa watchlist itu sebanyak itu dan lain sebagainya itu semua jawabannya ada di situ gitu. Itu ya. Jadi sekarang langsung aja ke beberapa pertanyaan yang biasa kemarin sama teman-teman ditanyakan terus gue bilang sih langsung nanti aja pada saat Zoom silakan tanyakan. Jadi gitu aja ya, langsung aja ya ke eh apa review saham yang mau ditanyain. Jadi sambil nunggu ini mana yang mau ditanyain, kita lihat saham yang sering dibahas yaitu LPKR. Itu sampai bosen ya. LPKR ya, wait. LPKR sebenarnya Roge udah ngeser juga ya, udah bagus juga. Cuman biar teman-teman yakin aja nih, makin yakin LPKR tuh posisinya seperti ini. Sebentar ya. Tadi mau nampilin apa ya LPKR tuh kenapa ditampilkan? Ntar ya, masuk screening nggak sih dia LPKR? Wait, LPKR. Mudah-mudahan masuk ya LPKR ya. LLL, oh ya masuk. Jadi kabar gembira nih buat holder LPKR ya. Holder LPKR masuk watchlist ya, kabar baik ini. Jadi penjelasannya seperti ini. Yang pertama, trendline ya. Jadi sebenarnya LPKR itu masih uptrend. Kenapa? Gue nggak pernah nyaranin untuk cut loss LPKR ya kondisinya seperti ini. Nah kesalahan pada waktu itu gue masih ingat banget. Jadi intinya si LPKR ini pada saat itu kan BSJP ya 132 kalau nggak salah ya 132 di tanggal 25 Agustus. Agustus, September, Oktober udah mau 3 bulan. Di sini sebenarnya tuh naik sedikit ya. Sebenarnya kita naiknya sebenarnya dari harga 130 atau berapa ya kurang lebihnya. Yang jelas pada saat itu BSMP itu udah floating profit 6%. Terus besoknya tuh cuma naik satu tick kalau nggak salah. 133 ke 135, 34 dua tick lah, naik 2 tick tuh harusnya udah sell gitu kan, karena udah cuan kan. Toh waktu BSJP sore itu udah cuan juga, udah cuan 6% gitu kan. Dan gue juga kena TS di 132 sejujurnya gitu karena ya biasalah serakah gitu kan. Berharap naik lebih tinggi tapi ternyata enggak, nah kena trailing stop di 132 udah clear tuh. Selanjutnya di hari berikutnya kan kepentok di 116 120 gitu. Nah, gue ngajakin lagi memang sih. Oh, kita kayaknya udah balik nih gitu kan. Karena udah kebanting kirain akan naik, ternyata memang naik gitu loh. Tapi naiknya sedikit banget itu. Jadi 120 ke 121 gitu kan. 121 apa 122 gitu kan gitu. 121 lah ya, 121. Nah, average dia di sini nih krusial, average teman-teman pasti akan di 120-an dan paling tinggi itu pasti di 130-an. Itu PR
yang BSJP dan PR yang entry lagi. Terus setelah itu kan naik turun ya, naik turun ke sini ketemu ketemu RBS yang sebelumnya, terus ke break juga, terus ke bentuk support baru di sini di 91. Terus kemarin sempat mau ke 91 lagi, akhirnya mental lagi. Jadi dia secara trendline sih masih uptrend ya. Di garis putih itu masih uptrend. Terus penurunan juga sesuai ya, udah 4 kali mantul di garis trendline itu ya. Satu, dua, tiga dan empat kali ini harusnya sih udah naik ya besok besok harusnya sih otomatis lanjut naik resistnya di 108 terus kalau bisa break 108 nanti dia akan double bottom ya jadi bentuknya akan kayak gini nih. Eh, nah kayak gini gitu ya. Nah nanti potensinya kayak gitu setelah itu ya udah target double bottom kan tinggal dihitung aja dari sini ke sini 125, jadi bisa sampai 125. Nah, buat teman-teman yang punya barang di langit ya, di 135-an atau 130, besok kalau memang, sayangnya kan besok Trump ya, ya kita lihat besok aja seperti apa. Mudah-mudahan nggak lebih rendah dari 91. Kalau besok turun, kita tungguin aja di angka 90-an ya kalau turun ya. Kalau nggak turun ya bagus lah. Nanti kalau turun di 90-an, pullback ya, wajib pullback dulu. Jadi pullback tuh gini nih, pullback tuh dia turun dulu, terus naik. Nah, entry-nya di sini nih. Pada saat setelah sentuh support terus naik, nah itu kita entry di sini. Bukan entry pada saat turun terus entry enggak ya, karena kita nggak tahu ketika entry di sini turun terus tambah turun lagi kan malah tambah dalam gitu dan tambah banyak PR-nya. Jadi pastikan kalau mau entry pullback itu biarkan turun dulu, setelah itu naik ya. Jadi eh biarin turun dulu, turun, terus naik. Nah, kita enter di sini. Nanti kalau udah enter lagi, mudah-mudahan sih stabil lah, stabil di sini, baru nanti lanjut ke atas gitu. Pada akhirnya sih akan kejemput juga, gitu ya. Dan ini apa sih pakainya? Wait, stokastik. Stokastik juga udah menunjukkan kenaikan juga atau pembalikan arah. Jadi dia oversold-nya di sini, set, dia udah cross juga, golden cross udah naik. Nanti ke arah sini tuh tambah yakin kita untuk hold gitu untuk LPKR. Sorry ya ini bahas LPKR karena lucu teman-teman masih masih meluk nih LPKR. Saya juga ada sih sebenarnya LPKR, tapi nggak terlalu banyak. Oke, udah ya, LPKR sekian ya. Nggak usah dibahas terus nanti lama-lama di sama lagi masukin protektron di blok tuh kata LPKR. Oke, kita lanjut langsung ke kolom chat ya. Tadi jelas banget kedengaran Om, oke aman. Kok gantengan Om? Tolong dada Om, dada. Dada nggak bisa dibahas cuy. Dada. Dada ya udah, dada nggak ada yang bisa dianalisa dari dada. Jadi dia kan arah terus kan ya, sama kayak Zata pada waktu itu dari RP6 naik ke atas ke 150-an, dia cuman kayak gini-gini aja. Jadi memang ini lagi buangannya signifikan ya. Ini dalam dan di sini juga volumenya gede banget itu ngelebihin rata-rata itu. Dan di sini juga sama ada penurunan. Yang bisa kita lakuin apa ya? Udah tungguin sampai bener-bener nanti arahnya gimana sih seperti apa gitu. Kalau untuk support and resistance yang bisa kita ambil ya paling pakai wait, pakai ini, pakai support ini nih. Wait, ini nih set ini berapa sih ini? 122. Tungguin aja di 122 harusnya balik arah ya. 122. Jadi tunggu turun dulu 122 baru nanti ini. Dan sini kemungkinan ya, belum tentu juga gitu kan. Itu untuk dada. Tinggal nunggu aja nggak bisa. Kalau yang nggak punya nggak usah beli deh. Kalau gue sih nggak pernah nyaranin beli saham-saham gini ya. Karena udah pure itu spekulasi dan kalau lu dapat barang ya lu hanya beruntung aja gitu, bukan karena analisa gitu ya. Karena ini kan udah jelas arah-arah siapa yang beli dana udah otomatis kan market maker atau bandar lah katakan yang naikin ya bukan bukan kenaikan yang natural gitu bukan gitu yang bisa terdetek sama screener apa gitu nggak bisa dia karena udah nggak terdeteksi sama indikator-indikator terdeteksi itu belakangan-belakangan atau yang udah posisi udah ngelok gitu udah nggak bisa dapat barang gitu ya. Oke itu untuk dada.
KPIG. KPIG. Kayak KPIG nih. KPIG itu pernah, kayaknya pernah masuk rekomendasi deh. Tapi dia udah masuk area, apa sih namanya, sel sel area ya, area penjualan. Cuannya nggak terlalu signifikan, tapi posisinya udah cuan sebenarnya. Nah ini masuk lagi ke area beli. Tapi dia posisinya kayak gini, udah patah tren ya, patah trennya posisinya di sini nih. Ini patah tren, yang ini terakhir nih, udah break support. Ya tanda-tandanya dia kayak gini lah. Kita lihat dari forecasting biasanya kelihatan. Bentar ya. Nah, kayak itu. Ya, mudah-mudahan dia nggak turun lagi ya. Ini udah break support soalnya 169. Ini supportnya kan di 169, ya tinggal berharap di 152 ya. 150, 152 lah, coba di situ tuh. Mudah-mudahan di sini nanti naik ya, di area sini baru naik harusnya ya. Tapi kalau ini ngebreak lagi di 152 ya tambah turun lagi terus itu. Itu untuk KPIG ya. KPIG, LPKR, Mania, oke, Adi udah kan ya. Adi udah ada chartnya di channel, jadi tinggal lihat aja ya. Tuh masih sama kok. Arah-arahnya masih sama ke 11.000. Oke, PTPP. Ini biar cepet ya. Kalau yang udah ini jangan ditanya-tanya. Kalau udah di-share di apa, di channel atau di grup, nggak usah ditanyain lagi. PTPP, PTPP oke kok, udah mantul dia, support, udah sesuai gambar persis. Sebenarnya harapannya kan kemarin di 392 mantul ya. Cuman kan dia ngebreak terus-terusan itu. Tapi dia secara trend line ya, down trend line yang garis putih ini, dia tuh masih ngikutin ya. Artinya dia mantul ketika sentuh garis trend line ya, atau channel line ini yang atas. Saat itu kan. Nah ini kan lagi retrace, harusnya naik lagi sih. Saat tinggal naiknya aja itu kan. Dan kalau mau ngebatasin resiko di 374 atau 374, atau di 324 itu kan. Dia eh kayaknya sih nggak deh, kayaknya udah nggak akan turun lagi. Seharusnya nggak turun lagi ya. Itu ya, udah tinggal naiknya aja. Dia pernah di-share juga, tinggal akan searching. PTPP, BMTR masih on track kan, udah kemarin dibahas. Udah di-recall juga. Nah, tuh masih, udah BMTR masih oke. PNLF. Cek aja di itu ya, tinggal searching aja. PNLF, ya tinggal nunggu ini aja sih ya. Dia ini ngebreak ya, ngebreak tapi udah mulai ada perlawanan. Jadi ya di situ-situ aja masih sideways. Turun pun nggak terlalu signifikan ya. Kecuali yang punya barang nih, agak sedih juga yang punya barang nih. Wih, bisa turun ke 146 ya, 165. Ya gini lah, harusnya nggak turun lagi ya. Tapi kalau turun lagi ya nggak usah nambah-nambah setiap penurunan ya. Kalau mau nambah lagi tuh di 166 nanti. 166 sampai 165 lah daerah situ kalau misalkan mau nambah ya. Tapi sekali lagi cara nambah itu ketika ada pullback ya. Itu baru baru nanti nambah. Itu untuk PNLF, BSBK. BSBK,
patah tren, BSBK patah tren, BSBK patah tren, cuy. Jadi ya pijakannya paling di sini 80 lah. Kalau yang terdekat ya, kalau mau nggak terlalu jauh, 80 sama 80 70 lah ya. Kalau BSBK nanti misalkan masuk watchlist itu nggak boleh di hold. Jadi sekali trading aja, trading kayak gini kan banyak shadownya nih di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kali loh, 7 kali shadow. Jadi kalau kalau teman-teman trading di situ udah langsung cuan, langsung TP aja. Itu untuk BSBK. GZCO, CO, GZCO, Gonzalo Higuain nih. Oh, non trending ya, sideway. Kita pakai Darva saja gini nih. Nah, udah ya, 195, 254. Ini supportnya 195, resist 254. Kalau mau nambah di bawah deket support, kalau mau jual ya di dekat resist. Ini nggak boleh di hold terlalu lama ya, karena tipikalnya dia sekali ngebreak. Jadi gini, dia kan sideways kayak gini ya. Eh, Anggap aja nih bullish flag pattern ya. Dia akan naik turun di kotakan ini. Dia akan cepet itu kalau misalkan udah ngebreak keluar dari kotak gitu. Jadi sama halnya ketika waktu ada di sini juga sama gitu. Nah, dia kayak gini kan. Awalnya kan kayak gini dulu. Dia kan sideways kan. Naik turun, dia naik, retrace langsung baru kenceng kan. Nah, ini juga sama nanti. Dia naik lagi, naik sedikit dulu, retrace baru naik kenceng. Gitu ya. Jadi kalau mau beli bisa di saham-saham non trending gitu dekat sini aja, dekat berapa nih? 193, 180 lah. Pokoknya area-area support kita beli, pas mantul beli, nanti naik kita jual gitu kan. Ini kan sama kayak yang udah sering kita bahas ya kalau trading di saham sideways. Kemudian karya ikan. Kalau yang teman-teman yang baru kemarin mau nanya apa ya? Kalau nge-review saham ini kan udah sering ya. Ini nggak bisa ke-review semua. Yang mau nanya apa silakan. Atau enggak chat di itu ya. Di chat di Ntar dibuka dulu chatnya deh. Wait. Chat di Q&A. Topik Q&A. Ntar. Udah tuh di situ ya. Di Telegram itu ada topik Q&A. Itu tanyakan di situ yang mau ditanyakin. Selain review saham ya. Kalau review saham nggak akan dijawab di situ. Yang bingung apa silakan tanya. Nanti dibaca. Ini yang tolong jangan unnote-nya jangan dicoret-coret ya. Koin. Bukan nanya saham, bro. Join Senor DS siapa tuh? Jangan nanya saham. Nanya selain saham apa yang ditanyain di situ. Kalau sama di sini aja di topik chatnya aja. Oke, Om Hidayat. Tadi udah dijawab ya, Trump udah dibahas. Nanti tonton aja rekamannya. Tadi udah dibahas. VC dia, no, ini jangan bahas saham ya. Silakan yang mau tanyakan yang putus lain. Ya udahlah, tutup lagi aja, ke. Dikasih kesempatan nggak mau memanfaatkan. Oke ya, kita balik ke itu aja. ASLC. Ini teman-teman menyaksikan ya, gue udah nyediain. Silakan mau tanya selain saham apa, nanyainnya saham. Nanyainnya Trump yang udah dijelasin coba gimana kan. ASLC, ya udah kita bahas sama aja deh.
Yang udah dikasih kesempatan besok jangan nanya yang aneh-aneh lagi ya. ASLC 81. ASLC kemarin udah dibahas kan, ASLC tuh nitip sendal dulu aja. Dia selama di 80 dia harusnya ini kan udah berapa hari nih dari tanggal berapa ya? 24 September, sekarang udah 12 Oktober. Nah, itu kenapa menarik? Karena posisinya di situ-situ aja itu. Kenapa diajak kayak di sini-sini terus nih? Saham itu tandanya kalau mau naik itu kan kayak gitu, sini itu kan. Nanti selama dia ngebreak ke bawah, ya berarti ada maksud dia nahan di sini. Nanti kalau udah cukup barangnya dia akan naik gitu. Itu kenapa diajakin ASLC. Oke ya, WIRG. WIRG itu barangnya terlalu banyak di masyarakat, jadi sun. eh jadi gini, ini kan udah segala cara ya. Pertama, pada waktu kita jagain support di sini di berapa nih? 164 di break juga ya. 164 di break. 164 di break. Berapa nih? 134 sama di break juga. Tapi di breaknya tuh di break diajak naik di break kan kita agak ini juga ya. Kalau misalkan nge-hold tuh capek juga ya. Kalau sebaiknya sih kalau belum belum terlalu dalam atau belum punya barang. Kalau belum punya barang, sebaiknya nggak usah beli. Kalau udah punya barang, ya udah sabarin aja gitu kan. Nggak average nggak usah average. Karena nanti dia kan masih downtrend nih. Dari candlenya itu kan kelihatan dia naiknya segitu-gitu aja gitu kan. Paling besok turun berapa poin? 5 poin, 10 poin, naiknya 10 poin, turunnya 5 poin, naiknya 10 poin, akan bertahan, ya akan bertahap semakin turun ke kemungkinan ke 70 katakanlah atau enggak 100 itu biasanya ditahan dia 100 itu nanti akan ditahan juga di 100 di sini nih 104 lah gitu ya selama belum ada arah masuk watchlist katakanlah itu udah lantar dulu lah aja biarin dulu ya kalau punya barang nanti juga pada akhirnya naik tapi nggak tahu kapannya itu nah teman-teman kalau mau nambah gimana nanti dulu kalau mau nambah tuh nunggu ini arahnya kemana sih gitu kan mau kemana jadi nunggu kita pakai moving average aja ya biar gampang ya nah sebentar jangan ini deh. 20 50 20 50 20 50 ntar 5 deh. Ih, udah ngebreak semua so juga wait 200 berarti dia dia mantul di MA 200 ya 200 itu 119 di sini nih garis biru ini udah patokannya itu aja kalau teman-teman aduh nih gua nggak mau nge-hold nih gimana ya udah buang kalau udah di bawah 119 itu patokan terakhir itu MA 200 ya atau MA 200. Harusnya sih ini udah tinggal naiknya aja sih ya. Menurut gua sih gitu, IRG. Baby. 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 Gitu-gitu doang baby ya. Baby sideway. Support di 296. Kalau turun, buang aja dulu. Cari saham lain. SMA. Gini ya, artinya kalau misalkan ini buang, kalau dia ngebreak segini buang aja. Artinya kalau memang dia nggak ngebreak supportnya ya artinya akan naik gitu ya. Cara 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 menyimak atau ininya ya. SMA apa ini tanyain SMA kan watchlist kita dan target kita ke 500. Oh, on track masih on track. Kan memang dia ada pola ya. Pola. Udah ikutin aja lah. Ini kan di sini ada ini candle panjang ya. Oh, ini set. Nah, ini candle panjang, ini panjang, pendek, pendek, panjang. Ini garis. Nanti akan kayak gini nih. Di sini ini ada candle lagi nih panjang lagi, gitu ke 500. Harapannya tuh seperti itu. Jadi kalau digambar itu kayak gini saat
sideway naik kayak tangga gitu loh, bro. Gitu. Tenang aja. Kalau nggak kuat buang aja, jadi nggak pusing mikirnya. Kalau mau ikutin, kalau nggak buang. Selesai. Hore. Hore apaan? Oh, dia hore ini ya, PYFA. Kalian hore apa fore? PYFA. PYFA oke sih. Oke nih. Tinggal naiknya aja PYFA. 700 arahnya ya. Ini kalau pakai Trendline kan dia kayak gini, cuy. Ini turun ke sini paling atau malah nanti baru naik. Atau enggak pakai apa ya, cup and handle bisa. Cup and handle gitu ya. Nanti naiknya tinggi itu. Ukurnya dari sini, dah ke berapa nih? Ke 880 lah ya, mentok di channel lain di atasnya gitu. Oke ya, PFA, MBMA, MBMA juga sama ya. MBMA ini kan kita target jauhnya ya dari bawah-bawah di scroll-scroll aja. Sini juga ada bekasnya nih dari 300-an ya. Artinya udah beggar sebenarnya kan, udah 100% lebih. KPN handle ya, belum tercapai KPN handle-nya sampai 900, sekarang baru 600. Dan dia lagi retrace atau uji support di RBS di 600 ya. RBS-nya kan 600. RBS itu resist become support, nanti cek aja di kamus. Dan ini udah, silakan cek, itu udah pernah, ini kan masih ada jejak digitalnya ya. Ini kan kita area belinya di sini. Ini udah area sell, artinya kalau misalkan teman-teman ini gimana MBM, artinya lu HK pucuk ya, bro. HK pucuk, lu bingung sekarang, ini lagi retest ke sini. Nanti dia akan naik lagi. Besok gimana ya, turun lagi lah, anggap aja turun lagi. Pokoknya selama besok nggak usah dianggap ya, karena besok katakanlah panik ya, panik selling karena ada Trump, ya udah sih biarin aja dulu. Nanti juga dia pasti turun ya, kemanapun itu turun nanti akan naik lagi gitu. Itu MBMA ya. Masuk loh LPKRO ya. Cuan kok om, saya jual di 134. Ya, ini yang bener gini nih, Yunan Alamsyah. Sama, gue juga cuan. 125 BIM. Oke, yang belum punya boleh masuk, boleh. LPKR boleh ya. Yang penting di bawah 100. Nanti jualnya 103 atau di average-nya Bima atau Om Putra dan kawan-kawan biar sakit hati tuh mereka. Jual di average mereka aja nggak apa-apa. Eh jangan deh, jangan kasihan. Dada boleh bantu review, udah dibahas Adi, udah titip Nobu. Oh, Nobu udah dibahas. Nobu, kalau yang ada di watchlist mah nggak usah lah, harus ditanyain ya. Lu nanyanya manfaatin pertanyaan tuh buat yang nggak dibahas itu. Kalau ini kan udah dibahas, coy. Ini kan double bottom nih. Oh ternyata nggak nggak kenapa nggak naik ya? Mungkin melebar ke sini, melebar gitu. Nanti juga kayak gini gitu kan. Bisa bisa jadi triple kan. Ini kayak gini. Nanti turun lagi baru naik gitu kan. Buktinya mana? Buktinya di eh apa ya? Sama apa ya? Pico. Pico kan pernah gitu juga nih Pico nih. Tuh, Pico tuh kayak gitu tuh. Playnya double bottom. Ternyata enggak. Ya anggap aja ini IHNS ya, in first head and shoulders gitu kan. Kan sama aja sebenarnya. Sini 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 gitu. Anggap aja nanti akan gitu. Nanti akan naik juga. Kayak itu Nobu ya. Sabarin aja nanti window dressing juga dia naik harusnya ya secara teori. Cuan Om, cuan udah melampaui target sih ATH ya.
Ya, ini kan ada long positionnya kita kemarin kan dari kapan tahu ya, cuan itu targetnya 2000 dan sekarang udah lebih. Yang terus selanjutnya berapa? Ya karena ATH kita nggak tahu gitu selanjutnya itu berapa sih. Ya, ATH namanya ATH ya all time high ya. Besok kalau sekarang posisinya 2430 artinya target terdekatnya 2500 gitu kan. Besok kalau 2500 kemana? Ya 2500 bisa ke 2000 apa psikologis price-nya biasanya 2500, 550, 5000 apa 600 lah dan seterusnya gitu. Itu caranya ya. Kalau memakai Fibonacci juga bisa itu kan. Tapi ya sama-sama aja gitu. Kalau nggak ada pijakan, nggak ada patokan historical sebelumnya ya kita cuman berdasarkan kelipatan biasanya gitu. Toba, Toba ya kan udah dibahas ya Toba ya. Ya udah ke 1700 Toba. Udah cek, udah pernah di-share deh ini kan. Toba. Coba Adi lagi. Adi udah ya, cek aja di yang udah ditanya tanya lagi, Bro, sama Om. SMRA minus swing. SMRA masih on track nggak sih? Hmm, Bata trend. Bata double top dia. Padahal ini udah ada garis sih. Jadi kalau swing itu kalau misalkan ini kan supportnya kita pakai 420, ternyata ngebreak tuh yang 400 psikologisnya itu atau 398 biasanya sih. Ini berapa nih? Nah, 398 kan. 98. Ya udah, besok kalau lu punya barang, udah tinggal average aja. Kalau selama bertahan di atas 400 atau 398, tungguin di situ dulu deh. Dia akan ngeberi ke 4360 atau enggak gitu kan. Kalau selama dia bertahan terus, udah. Nanti juga naik gitu. Tapi sejauh ini sih volumenya jelek ya, merah semua. Dan di bawah rata-rata yang hijaunya. SMRA, SCMA. Sebenarnya bagus, Mbak. SMRA kan cuma rekon ya. Biarin aja dulu lah kalau kalau ini toh Sumarekon kan bagus ya. Kok SMA lagi sih nih? Dada lagi, Nobu lagi, SMA, PSAB. Nah, PSAB boleh deh. PSAB. PSAB besok kan emas jadi primadona kalau misalkan ada crash. Nggak crash ya. Pokoknya kalau besok ada efek dari Trump itu ya, tuh penurunan itu biasanya ini jadi pelarian. PSAB, ARCI, BRMS, UNTR, Antam gitu kan. Dan beberapa hari ini kan kita sering bahas juga ya, sering nyenggol PSAB sama ARCI sama Antam ya. Ya udah tinggal ikutin aja. Itu bisa jadi pilihan trading kok kalau kondisi kayak gini trading di saham emas aja. Bagus kok ini. Ini supportnya di 500, resistnya masih di 665. Udah gitu aja. Besok kalau turun deketin 500 beli aja. Turun balik ke arah beli. Nanti naik ya potensinya kan dia jadi double bottom gini ya. Kayak gini nih. Bret. Nah, ini prediksinya kayak gini. Santai aja sih PSAB mah. PSAB itu di cuan-cuan itu dari 200 perak, di bawah 100 deh, 150 kan. Singkat padat ya udah. Bumi Om, Bumi. Bumi lu lawan Cengdong ya. Cengdong nggak kelar-kelar jualannya. Cengdong tuh Bumi besok turun lagi. Mudah-mudahan mantul di 128. Gue juga ada loh 120 belum jual. Ngarep ke 200 sekarang turun lagi ya udahlah. Resiko eh, greedy ya begitu ya. Dada nggak usah dibahas bukan rekomendasi saya. Iya, emang dada. CMA udah, Toba udah, Mapa. Mapa udah juga kayaknya deh. Ada di menu nggak sih? Mapa. Ntar, ini ada bekasnya apaan ya? Mapa bagus tuh. Mapa. Mapa oke kok. Mantul di support 505. Bagus nih. Udah balik arah lagi ya. Kita lihat forecastingnya pasti biru. Cuy, tuh kan.
Kalau ada barang, hold aja. Kalau nggak punya barang, silakan beli. Jangan beli nanti kalau udah di sini nih, udah di sini jangan beli. Sekarang saatnya beli deh. Pokoknya ini apa? Mapa itu besok kalau turun, terus turun dikit, terus balik arah, turun dikit, balik arah, udah. Dia kalau bisa ngebreak di berapa nih? 585 ya, atau 585 lah. Kalau bisa break 585 atau 605 lah ya, 605. Kalau bisa ngebreak 605 udah blast langsung ke ini berapa nih? 700-an ya, 700, 800, 900 bisa. Mapa. Udahlah, beli aja mapa mah. Ini masukin swing aja nanti nih mapa. Gula. 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 Om, kemarin Ara. Kayaknya gula udah dibahas ya. Gula masuk nggak sih? Gula sering dibahas deh. Ntar. 28 Agustus. Udah lama nih. 22 Agustus. Udah lama bahas. Ah, gula. Ah. Gula tuh ada pola ya. Cek searching aja C3 ya. C-nya 3 kali di priority ada tuh. Cocok logi cuan cuy. Itu ada pola. Gula tuh ada pola. Ini kan naik ya. Besok paling turun. Besok turun. Nanti dia sideway. Jadi pas sideway kayak gini nih. Ini kan sideway ya. Ini sideway. Tungguin aja. Jadi saham-saham yang lagi aku sideway. Nanti kan dia turun ke sini. Atau enggak mungkin besok anggap aja di sini lah ya. Nanti akan naik lagi gitu. Jadi ya polanya akan kayak gini-gini gitu. Nah, gitu. Jadi belinya pas saat sideways beli aja. Pernah berhasil nggak? Sering. BRMS dan ini dapatannya tetapnya target berapa? BRMS sama NRG tuh 1.000 ya targetnya ya. BRMS tuh udah capai target sebenarnya. Cuman kalau kita zoom out menggunakan chart weekly tuh kayak gini. Jadi rounding kayak gini. Jadi aduh ngantuk lagi. Ini ya 1395. Dia selama nggak turun dari 700 jauh banget kan ya. 700 udah terus akan naik lagi nanti sampai 1.000. Apalagi kan isunya dia kan MS kandidat MSCI. Udah di hold aja. Energi juga bisa ngikutin biasanya. Lu kalau nanya gini kenapa sih nanya energi BRMS itu kan sering masuk watchlist dan selalu dibahas ya. Aku ditanyain apakah harga belinya ketinggian, apa kenapa? Kalau ketinggian kenapa? Tuh, energi tuh sampai 2.000. Mungkin ya. Energi, yang penting ya 1.000 dulu ya. Yang penting stabil di 1.000 dulu, itu enak tuh. Kalau mau masuk, sebaiknya nanti nunggu di atas 1.000 aja sekalian. Diganti fraksi lah. Kalau udah ganti fraksi kan lebih enak. Tuh ya, eh, masih oke. 1.000 lah. Patokannya kalau mau beli 1.000, kalau mau hold, ya hold aja di 860 ya, supportnya ya. 860. Ini apa sih NRG? BRMS sudah tadi ya. Swing, SMRA tadi dibahas. CBRE dong kalau boleh dibahas. CBRE, CBRE itu kan gorengannya itu ya, tahu kan? Tuh dari bawah, udah masuk watchlist di Cuancu itu udah di Prodi itu udah silakan dicek udah pernah. Harganya berapa waktu di bawah? Cuman dapat barang enggaknya tuh nggak tahu. Tapi ada teman kantor yang dapat. Jadi eh, kalau misalkan
Jadi teman kantor gua tuh ada di grup itu gitu kan. Setiap kali gua rekomendasi, ini bagus, kasih tahu ini bagus, dia beli. Kalau misalkan ada teman-teman nggak beli atau nggak bisa beli, lu nggak bisa ngeles itu karena gua ada bukti teman gue tuh udah bisa beli gitu ya. Udah ada kok itu CBR itu udah profit banyak juga itu. Cuman emang nggak terlalu bawah karena kan dia ngedeteksi masuk watchlist-nya biasanya di tengah-tengah gitu kan. Jadi setelah setelah merah, candle merah, terus drop gitu kan. Terus nah itu mulai rame biasanya itu terdetek gitu kan. Oh ini ada transaksi bagus nih gitu kan. Dari spike-spike ini aja volume spike itu udah kedetek gitu sama cuan cuy. Gitu ya CBR. Masih bisa naik nggak? Ya bisa. Cuma kan ini kan udah terlampau tinggi ya. Dia nyari pijakan dulu nih sampai mana sih. Ya caranya pakai Fibonacci aja. Cek pakai Fibonacci. Nanti tinggal dicari area golden zone-nya di mana sih gitu kan. Tinggal tarik garis saja gitu kan. Saat sini ke mana ke tujuh. Wah buset jauh banget ya 700-an ya. Ya mungkin pahit-pahitnya di 1.200 dulu coba ya. 1.200, 1.000 baru ke 790-an gitu kan. Area-area golden zone-nya di situ. Lagi aneh sih, kalau beli CBR itu kadang gue nggak habis pikir ya, kok beli Sia sih, lu nekat kayak gitu sih. Perusahaan-perusahaan minus nggak jelas ya, dibeli. Proyek-proyek itu berita kan baru berita doang gitu kan. Berita tuh belakangan soalnya. Jadi WL besok apa aja? Ya nanti lah bro, King Arthur nanti ya. SMA WiFi masih jadi masih. Jadi gini, watchlist itu, misalkan hari ini, kemarin BKSL sama CBDK gitu kan atau sama ADI sama apa SMA atau WiFi selama dia belum capai target ya masih jadi watchlist gitu kan selama dia belum break support ya bisa lu tradingin gitu kan kan udah dikasih note di bawahnya tuh udah ada note loh selama dia belum jalan bisa dipantau seminggu ke depan gitu kan tapi ternyata masih di situ-situ aja supportnya ya udah pantau aja tapi apakah kita mau mantau itu terus kalau nggak jalan sampai seminggu kan nggak ya tapi ya ya udah kan yang harus kita pantau lagi selain itu kan ada gitu kan gitu ya jadi caranya kayak gitu jadi nggak harus jangan sibukin itu kalau misalkan mau beli itu nggak jalan lupain aja selama lu pasang stop loss di break supportnya ya nggak ada masalah gitu kan kalau nggak kena pasti juga nanti cuan itu kan gitu ya terus sama money management tentunya kalau misalkan nggak mau cut loss kayak itu SMA WiFi KTR kok kayaknya susah turun KTR KTR kalau belum punya barang nggak usah beli beli yang masuk watchlist saja ini kondisinya begini kok oh bantuan list Ahab Chen WG udah kan Ahab udah mau cuan Ahab sudah cuan ya coy Ahab udah cuan, silakan tanya ke teman-teman. Ahab udah masuk OSIS dan udah cuan. Kalau lu sangkut ya lu yang salah berarti. Karena dia kan double bottom nih. Udah cuan target kan 115, dia capai 113. Kan take profit itu nggak harus sampai target itu. Pokoknya kalau misalkan kita tungguin, jangan ditinggal makanya kayak gini tuh jangan tinggal atau pasang set otomatis saja. Kalau mau ditinggal tuh yang swing aja. Ah, itu Ahab. Chen, WG, Chen kemarin masuk OSIS ya? Chen. Chen ini turun besok turun lagi sampai ke 126 besok turun lagi ke 126 baru sideways nanti baru naik gitu ya harusnya gitu Chen WG WG juga udah sering masuk watchlist WG 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 65 ya 65 lah support di 65 nanti sebenarnya nih saham ini kayak gini gampang nandainya loh ini kan sideways ya sideways naik seret terus sideways lagi terus naik terus sideways lagi naik terus nanti sideways lagi nanti juga naik gitu tapi kalau tren di sama ini jangan lu beli pada saat naik yang ada lu udah pasti nyangkut itu dijamin 100% sejuta persen pasti nyangkut kalau
beli pada saat lagi rally. Ini gampang nih kalau lu punya banyak waktu. Sekarang saatnya beli nih di 70 sampai 65 beli aja nanti simpen auto sell aja 10% udah pasti cuan itu. Baik. Makanya sering masuk watchlist itu kalau kalau ada inflow. MTK masih on track. Targetnya kan dia kan masuk MSCI, jadi ya udah pasrahin aja. Gue sih ada barang ya MTK ya dan floating profit juga meskipun habis ya. Tadi kan udah sempat 100.700, sekarang udah mendekati average gua gitu. Jadi ya udahlah resikonya kan gitu kalau. Tapi harusnya sih naik ya besok kalau misalkan Trump yang meralat atau apa gitu ya harusnya naik lagi. Ini untuk jangka pendek ya, karena kalau untuk jangka panjang ini santai nanti juga akan balik lagi gitu. Selama eh, buktinya apa? Ya itu yang apa asing aja tiap hari keluar nggak terlalu ngaruh gitu ke kita malah ya SK-nya malah tambah naik. Data 7 menit lagi yang nanya masih 126 ya Allah. Roge mau gantiin nggak tuh Roge tuh? Data. Ini buat contoh juga nih data. Data tuh waktu itu rekomendasinya di sini nih. Jadi side pas sideway beli aja itu kan. Bener kan naiknya tuh berapa tuh? 200%. Cuan 200%. Itu data ya. Sekarang masih bisa naik lagi nggak bisa. Kan dia udah break ATH-nya ya di 5.000. Sekarang 5.300. Jadi cara ngitungnya dia rounding bottom ya. Kayak gitu. Atau flag pattern juga bisa. Ini tinggal tinggal hitung ini aja kenaikan ke sini nih. Ya berapa ya? 6.000 900 7.000 lah bisa lah nyampe. Itu ya. Atau enggak dia flag pattern juga bisa. Flag pattern hitungnya sini, sini. Kurang lebihnya gitu ya. 6.000 ke 8.000 lah. 6.000 8.000 ya. Ini untuk data. Tapi jangan berharap sehari naik segitu ya. Ini aja kan waktu naik setinggi ini tuh butuh berapa lama tuh? Dari ini bulan apa sih? Januari 2025 baru naik di Agustus. Jadi berapa tuh? 8 bulan, cuy. 8 bulan. Pada waktu sideways naik ke signifikan itu. Itu data. BRMS sudah cek cek hindari lah. Cek dia tuh gitu-gitu doang. 200, 190, 200 gitu kalau nggak salah ya. Tuh udah malah lebih turun lagi tuh. Kalau punya barang cuan jual aja. Dia pergerakannya segitu-gitu doang gitu pendek banget. PSAB udah, Teki main KP. Ih, duitnya banyak-banyak ya beli saham Sinarmas. Tekin. Tekim. Tekim bagus cuy. Ini ada jejak digitalnya malah dia kan gini ya. Kalau dipanjangin dia eh, naik terus turun lagi ya udah naik.
Cuman ini mungkin nanti akan naik turun ya di sini ya. Tapi tujuannya sama 10.000 sih. Tekimin KP sama sih harusnya ya. Kan dia satu grup kan. Indah Kiat sama Pulp and Paper sama tuh. Ya bentukannya sama biasanya. Kan tadi kan ada garis kayak gini. Kan dia ke sini terus sini. Nanti dia sideway terus nanti naik lagi. Sideway lagi nanti naik lagi gitu. Atau dia flag pattern namanya ya. Jadi ini flagnya, ini tiang, nanti sama gini, nanti ada flag lagi gitu. Gitu. Ini tahu dari mana? Udah pernah kita buktikan di mana di JPFA kita ya lihat ya. Der, tuh JPFA dulu gitu tuh. Naik ada flag, naik ada flag, naik ada flag, naik ada flag, ini naik ada flag, naik ada flag lagi. Nah, ketika dia ngebreak di apa ya namanya nih di lembah atau lowernya yang sebelumnya kena break ya udah turun. Terus ketika nanti di sini ngebreak lagi ke atas ya dia naik sama. Ini juga lagi ngebentuk lagi nih. Ngebentuk flag lagi kan. Nih, ini kan naik ya. Ini kan udah saya garis nih. Sini nanti juga ke sini sampai ini naik lagi gitu gitu doang kok. Sama yang lain juga sama. Yang diperlukan tuh yang penting lu jangan beli pada saat lari gitu beli terus turun nih gimana 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 cut loss naik ya habis cut loss naik lu beli lagi terus ini gimana 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 gitu itu yang bikin lu salah entry kayak gitu entry tuh kayak gini lu entry naik turun 1% 2% tuh diem aja dulu itu kan beli diem kalau belum naik ya sabarin aja nanti naik terus begitu ada sideway udah ini ada lu TP nggak apa-apa gitu jangan dibalik gitu beli sideway baru turun 1% udah berisiknya udah kayak minus 90%. Tuh ya cuy. Tuh Tekim BWPT. BWPT hmm, ini ini gua anggap nggak ada Trump itu ya. Ini harusnya naik gitu. Yaudah itu aja. Makanya kemarin masuk BSJP kan BWPT dan memang memang cuan duluan kan itu. Jadi ini udah dari hari apa nih? 1 Oktober sekarang udah tanggal 12. Udah 12 hari ya, 12 hari kalender dia nggak nge-break 126 tuh udah harusnya udah naik itu, potensinya naik. IC ICBP INDF sama lah ICBP. Biasanya satu ini perusahaannya hmm, downtrend ya, downtrend. Tungguin di 7.000 mungkin. Kita lihat aja 7.000 tuh. Dia masih akan turun terus ini 7.000. Coba di 7.000 tungguin 7.000-an ya. Sini. Ah, ini potensinya turun terus soalnya. INDF sama bisa sih INDF. Kan sama kan. Downtrend, double top, downtrend gitu lah. Hindari dulu kalau mau averaging dan kalau ada barang ya sabarin. SMA masih oke nggak? Oh masih lah, kan masuk watchlist. Zata om, Zata kan tuh kemarin udah dibilangin. Zata itu tunggu di Golden Zone di 60 berapa gitu ya. Hmm, Sun. Tuh di 59 lah ya, 60 lah, 60. Tapi ngeri ya di bawah. Kok ini di bawah 50 karena dulunya sempat di bawah 50 jadi ya 65 lah ya. 65 harusnya besok turun ke 65 habis itu balik arah ya harusnya ya. Jadi gini nih, Zata ini kan ini ngeceknya dari sini ya. Volumenya ini memang sempat buangannya banyak.
Di situ kan akum lagi ya, akum terus buangnya juga nggak terlalu signifikan. Seharusnya sih ini masih bagus ya. Ini tinggal harusnya gue berharap sih ini sideways. Gue juga ada barang soalnya 76 average-nya ya. Sini terus baru naik gitu. Lu bayangin nggak? Gue punya barang harga 76. Terus turun ke 6 perak loh. Ke 6 perak. Berapa tuh? 70 poin kali. Pokoknya rugi 90%. Floating loss 90%. Terus naik lah. Set. Profit udah disermonin ya. Profitnya 36%. Gue masih hold. Terus diajak turun sekarang minus 10%. Itu nggak enaknya swing kayak gitu ya. Gimana perasaannya ya biasa aja gitu kan. Kenapa? Ya dulu juga masuk ke 6 perak juga nggak ada masalah. Apalagi cuman minus 10% gitu. Nanti seiring perkembangan waktu teman-teman akan ngerasain nggak ngelihat nominal lagi gitu kan. Karena gue tuh setuju sama Pak Haji Darto ya. Jadi duit gue buat saham tuh udah angka doang gitu. Udah nggak pakai perasaan. Terserah lah mau ngapain itu kan. Dan ternyata memang dengan cara seperti itu kita tuh mental kita ya akan oh santai gitu loh. Dan kalau kita santai kita tenang, dia justru malah cuan loh, justru malah ini contohnya Zata nih. Nah udahlah terserah dia hilang gitu, anggap terserah balik ya meskipun gua balik terus bukannya take profit malah tambah serakah ya udah resikonya seperti itu. Gitu ya. Jadi tenang aja. Pastiin uang yang dipakai itu sedingin Antartika kalau kata Pak Haji Darto. Zata SMKM. Kita sampai setengah 10 ya, setengah 10 off. Yang pertanyaannya nggak terjawab nanti sama Rogi aja dibantu di apa di grup. Ntar minum dulu ya, aus cuy. SMKM, oke SMKM. eh ini kalau nggak salah FCA ya. Nanti koreksi aja kalau salah. FCA atau Axel. eh, Kayaknya sih masih ini udah mantul sih di Golden Zone ya. Harusnya sih oke sih. Asal nggak ngebreak di bawah 160 lah ya, 160. Kalau nggak turun dari 160 sih masih bisa naik. SMKM Tempo, Tempo, Tempo ini saham kerusuhan ini. Kalau udah rusuh dia sahamnya naik. Tempo ini kan ini ada gambarnya kan, udah sering berhasil juga kita. Dia kan ada pola sendiri dia kan. Nanti dia sideway dulu. Udah kalau misalkan punya, pasti kan average-nya nggak jauh-jauh dari 170 lah ya. Karena dia akan naik nanti. Naik set sebentar, lenyap dari peredaran lagi, nanti akan dibanting lagi. Tempo. Cuan lah kalau Tempo mah. Wah, SMA lagi sih. CSMI mulai di akum om. Nggak tahu ya CSMI. CSMI belum masuk sih ya. CSMI itu pas kapan? Oh gini sih. Ini Indonesia mana? Ih, ini chartnya apaan? C CSMI hindari lah kalau nggak punya barang mah nggak jelas chartnya. Nggak di luar jangkauan ini CSMI BMTR. Hindari kalau nggak punya. Kalau punya, kalau nggak punya hindari lah. Cari yang pasti-pasti aja. BMTR kan udah ya tadi ya. Udah Reuters sudah Sola ya. Sola. Sola udah patah trendline, bro. Tapi dia mantul di sini sih. Dia bentuk membentuk ngebentuk support
di samping gitu loh. Jadi support itu kan ada bisa bermacam-macam ya, bisa pakai averaging, bisa pakai moving average, bisa pakai trend line, bisa pakai Fibonacci. Nah ini idealnya kan sebenarnya kan dia di sini ya, ini supportnya, ini supportnya. Sebenarnya kan dia udah naik ya, ternyata ngebreak nih. Nah ini nggak tahu nih, gue harus cek waktu itu beritanya apa sih kan kita harus kayak gitu. Ngebreak ternyata dia memang ngebreak si support di sini ya. Tapi balik lagi artinya kan memang ngasih break sedikit lah buat ngejemput orang-orang yang pasang stop loss di sini kan itu udah biasa. Jadi ya udah kita pakai support yang terbaru aja di sini kan nggak jauh beda sebenarnya. Makanya kenapa support itu disebut area karena nggak bisa diplek-ketiplek angkanya segitu gitu loh, nggak bisa gitu. Jadi pakainya area, makanya area supportnya tuh di sini. Wait. Nah, di sini. Caranya dari body candle yang ini ke shadow sampai sini gitu. Nah, ini area supportnya gitu. Dia kan udah mulai naik, terus berhenti lagi, ya paling nanti naik lagi gitu. Soalnya kan sering masuk watchlist juga ya. Jadi harusnya teman-teman hafal. Oke lanjut, Mapa, aku ingat banget support 500 kalau nggak salah udah mantul. Waktunya baikkah, Mapa? Ya itu udah mantul kan Mapa. Tadi udah jelasin, Molly masih oke untuk entry nggak? Oh, nggak ada di watchlist ya. Jadi kalau lu udah join di prioritas, lu masuklah watchlist eh apa yang ada di watchlist itu loh. Jadi jangan nyari saham sendiri. Kalau nyari saham sendiri ngapain join prioritas? Prinsipnya gitu aja gitu kan. Meskipun ini bagus kata Lani arah terus ya kalau lu punya alasan untuk masuk si saham itu masuk aja gitu kan. Jadi bukan berarti kalau nggak masuk watchlist jelek dong enggak gitu kan. Toh ini nggak masuk watchlist buktinya memang naik gitu. Tapi enggak seluruhnya harus masuk watchlist karena mungkin indikator yang digunakan kan beda gitu kan. Pendekatannya beda-beda. Jadi misalkan nemu grup apa dia ada molly kenapa di cuan cuy nggak ada molly ya pendekatannya yang berbeda. Mungkin dia menggunakan katakanlah simpelnya gini, moving average itu kan banyak. Katakanlah kita menggunakan moving average 25 5 20 50. Nah, bisa jadi dia mungkin pakai 200 atau apa gitu kan akan berbeda titik entry-nya terus alasannya seperti apa gitu. Jadi kalau punya keyakinan dia bagus, masuk aja. Cuman kalau di cuan cuy nggak masuk watchlist, kalau menurut gue sih ya udah skip dulu aja gitu kan. Toh watchlist juga ngasih cuan kan tujuannya itu gitu kan. Oke, gitu ya. Om, bagaimana menurut Om sama kebijakan yang Trump udah tadi? Koin Om, koin ATH, koin ATH kan Om. Jadi kita ikutin ATH-nya apa sih? Koin. Ini juga sama, ada pola. Ini kita hapus ya. Cus. Ini nih. Ini pola ada pola set ini naik ini gitu. Naik, naik. Selama dia nggak ngebreak tuh nanti juga naik gitu. Itu cara memahami pola gitu. Kita cocokin aja, oh polanya kayak gini gitu. Set tinggal dikotakin dulu. Nah nanti kalau dia ngebreak dia akan naik gitu. Di save aja ini nanti juga kejadiannya akan gitu. Kalau pokoknya kalau dia nggak ngebreak, kalau dia ngebreaknya mana dulu nih? Kalau ngebreak ke bawah dia downtrend, kalau ngebreak ke atas di uptrend. Caranya ya otomatis kita harus beli di atas 3.800. 3.800 break artinya keluar dari kotakan ini kan. Ya udah buy, nanti dia akan ngacir. Emas, emas kan kemarin udah masuk watchlist 5.000 kan, tujuannya 5.000. Cuma kan dia si ngeselinnya yang Thohir itu kan ngebuang ya, ngebuang barang dia kan. Udah clear lagi. Jadi ya kena efek otomatis orang-orang mungkin pada frustasi. Sebenarnya ini bagus sih. Mas, perbankan nambah nyelam kah besok? Nggak usah diharapin lah perbankan. Jadi perbankan tuh asing aja yang bisa ngegerakin karena gede banget gitu loh. Itu buat naikin 10% atau 20% atau 30% tuh bener-bener harus pakai uang asing. Kalau kita doang bersatu ya kalah-kalah juga itu kan orang berapa triliun gitu. Berapa triliun kalau di sini katakan lu punya duit 100 miliar masuk ya. Semakin besar nominalnya itu lu niat TP-nya tuh udah beda sama kayak kita gitu. Kita kan kalau belum 100% belum belum TP gitu kan.
Daripada cuman profit 1-2%, gue mendingan cut loss sekalian gitu kan. Ibaratnya kan kayak gitu ya, kalau pasukannya masih receh-receh tuh kayak gitu kan. Tapi kalau uangnya udah gede, lu tradingin 100 miliar katakanlah di BCA, mungkin 1-2% itu udah take profit. Karena kan 1%-nya dari sekian miliar berapa gitu, ngitungnya kayak gitu kan. Kenapa? Makanya kenapa uang-uang besar itu jarang masuk saham-saham yang gorengan yang murah itu, jarang gitu loh. Makanya masuknya tuh yang kapital apa sih namanya? Kapitalisasinya gede gitu kan. Supaya exitnya atau liquidity itunya tuh enak gitu loh. Apa sih ya? Saham itu kan butuh liquid ya kalau mau trading ya. Kalau nggak liquid kan lu beli sekian ini yang apa di saham murah gitu kan, yang ada lu jadi pengendali gitu. Nanti susah jualannya gitu ya. Kenapa makin besar itu targetnya makin kecil gitu kan. Misalkan siapa, lo coba aja sih beliau-beliau yang biasa tradingnya gede gitu kan, pasti itu pendek-pendek mainnya. Nggak mungkin dia tuh mainnya mainnya persentase gede, enggak itu kan. Bisa dilihat, bisa gue jamin kalau di all porto ini ya, misalkan realisasi gennya mereka dibandingkan realisasi gen lo itu pasti gedean lo gitu kan persentasenya ya. Kalau nominalnya mungkin gedean beliau katakanlah seperti itu gitu. Jadi semakin besar uangnya, targetnya juga semakin pendek gitu. Karena pengalinya tuh gede banget gitu kan. 1% kali 100 miliar kan udah berapa itu kan. 1 miliar aja ya. Nggak usah muluk-muluk. Kalau duit 1 miliar, 1% kan 10 juta ya cuannya. Ya kalau lu punya duit 1 miliar, itu udah bisa trading harian sebenarnya. Nyari 1% aja, cek, oh naik 1% jual, udah 10 juta selesai. Kali 20 lu berapa? Udah 200 juta kan, gitu cara ngitungnya cuy. Antam, Arci, BRMS. Naik, udah nggak usah dibahas tadi udah. BPT udah, buka Bumi Toba udah. Awan, awan. Buka yang belum tadi ya. Bumi udah buka. Buka, udah buka 166 atau 150 ya. 16 mentok 150 break ke bawah 150 buang. Tapi harusnya enggak sih. Ini ngikutin SMA sama MTK ya. Bumi, Toba, Toba udah ya. Bumi udah, awan. Kalau yang udah jangan tanyain sayang. Awan, awan, awan tuh pernah masuk watchlist ya, kalau nggak salah ya di swing. Cuman kok mencurigakannya dia volumenya kayak sisir gitu ya. Jadi saham-saham yang kayak sisir gini biasanya tuh repo gitu, atau enggak ada maksud tertentu untuk ngejaganya kenapa sih gitu. Cocok, cocok udah. Cocok tuh kemarin udah di spill juga. Silakan searching. Wah, udah tinggi banget. Ara paling naik, lanjut naik gitu aja sih. RBS-nya di 298. Cocok. CMA masih swing masih. CMA, oh CMA lagi, CBRE udah, BRMS udah. Om mau belajar analisa candle, Om jelasin barusan. Oh boleh. Nanti belajarnya di klasikal namanya, klasikal trading. Bayar, bayar lagi ya. eh jadi pilihan gini, gue tuh nawarin, lu bisa belajar analisa candle itu di CSA Institute, atau lu belajar beneran itu ya. Kayak gue kan belajar di sekolah beneran itu ya, sertifikasi technical analyst. Itu lebih baik sih itu. Cuman bayarnya memang mahal, 14 jutaan ya. Nah, lu bisa belajar di classical trading nanti gitu kan, setelah nggak tahu ya, ini kan kemarin udah ceritain ya, jadi gue tuh kerja di salah satu BUMN tuh lagi reorganisasi gitu kan. Jadi minta waktu dulu deh nanti, mungkin lagi nyari cuti kapannya, nanti belajar di situ aja gitu kan. Dan itu kalau menurut gue sih mendingan lu simpen dulu
eh, uang lo buat belajar di classical trading nanti gitu kan. Jangan ikut kelas yang lain dulu deh, saran gue sih gitu. Kenapa? Karena gue udah ikut kelas, berbagai kelas, dan akhirnya pada akhirnya gue belajar ke tempat yang beneran itu, yang sertifikasi itu gitu kan. Oh, ternyata memang banyak pemahaman-pemahaman di luar itu yang nggak sesuai gitu. Eh, Beberapa miss gitu ya. Misalkan cara baca MACD seperti apa sih, cara baca stokastik seperti apa tuh, banyak yang di luar-luar itu di YouTube mungkin gitu ya. Anggap aja di YouTube ya, nggak, bukan grup lain itulah, biar aman nih. Itu banyak yang kurang tepat itu kan. Bener tapi kurang pas gitu loh. Jadi kalau nanti belajar teknikal di klasikal, lu akan lebih pede, bahkan lu bisa ngebaca satu candle doang itu arahnya kemana tuh udah bisa kebaca gitu kan. Ya meskipun kadang realitanya nggak sesuai, iya gitu kan. Kan namanya market kan bisa aja kan kayak gini, tiba-tiba Trump tantrum lah, terus tiba-tiba ada demo lah, tiba-tiba waktu awal purba ya komentar juga begitu, terus kan terus Sri Mulyani. Nah kan itu faktor-faktor X-nya kan banyak ya kalau di tapi kalau teknikal itu kan ilmu yang sudah dipelajari sama tokoh-tokoh terdahulu yang memang sudah disepakatin itu. Jadi harusnya sih akurat itu. Dari mungkin lu nanti bisa searching ya atau nonton video YouTube juga bisa, bullish harami lah, bullish kicker, kemudian bullish engulfing segala macam tuh bisa dari situ, satu candle, dua candle, tiga candle tuh udah bisa baca arahnya kemana gitu. Om, screener saham biasanya pakai apa? Pakai Stockbit, kadang pakai TradingView gitu. Coba Om, udah stock pick besok pagi ya, nanti di share. CBDK Om, CBDK nanti udah di share kan arahnya kemana dia akan naik. Buka lagi Kion Om. Tahu ah, bahaya baik haki. Gue tuh baik sebenarnya lo ya. Kadang-kadang lu aja yang nggak nyadar kalau udah dikasih kebaikan tuh suka nggak ini ya. Kadang-kadang pingin ngatain gitu loh, bikin emosi gua aja sih. Udah dikasih kesempatan, jangan ini, lu tetep aja ngelanggar gitu kan. Kesel kan. SMRA udah sabar ya. Buka udah. Oh, mau nanya selain saham deh, kan bisa biasa di chart tuh ada pola seperti double bottom. Polanya apa ya? Soalnya aku di PNF nggak kebaca polanya apa. Nggak seluruhnya ada pola, Om. Nggak seluruhnya ada pola. Ada yang tanpa pola, ada yang nggak bisa dijelasin, nggak seluruhnya ada gitu kan. Memang di saham Indonesia tuh kayak gitu. Buku apa aja Om mereka buat technical dan fundamental? Buku apapun, buku yang lu beli, si isinya sama aja. Gue tuh udah baca, udah nongkrong seharian berhari-hari di Gramedia pada waktu itu gitu. Gue mau beli buku apa ya? Ternyata sama aja. Lu mau beli buku siapapun tuh sama gitu. Cuman cara penyajian mungkin berbeda-beda sedikit itu, cara ininya sedikit. Intinya sama aja. Lu mau nonton itu juga sama. Itu caranya seperti itu. Itu. Tapi kalau misalkan lu belajar langsung, ikut kelas, nggak harus kelas gua juga ya, kelas orang lain juga silakan, nggak ada masalah. Itu akan berbeda gitu kan. Apalagi orang yang memang sudah lama trading, atau setidaknya udah terbukti loh ini stock picknya dia bagus gitu ya. Nah itu akan berbeda gitu, karena itu akan kombinasi antara teknikal sama pengalamannya seperti apa gitu kan. Karena biar bagaimanapun semahir apapun lu belajar teknikal, kalau nggak diiringi jam terbang, nggak diiringi pengalaman naik turun seperti apa gitu, ngadepinnya gimana, itu ya sama aja gitu kan. Jadi yang penting ya lu udah bagus nanya buku apa, buku apapun bisa. Tapi yang biasa orang-orang baca sih Edianto ya. Edianto Ong lu baca itu cukup oke gitu. Terus ada lagi ya Thomas apa gitu ya. Ada, coba di searching deh di image tuh ya, atau enggak teman-teman bantu quote reply itu. Gue tuh pernah nge-share buku setebel apa ya, harganya 800.000. Dia itu kayak ensiklopedia chart pattern gitu loh. Jadi pola-pola itu. Nah, gue tuh mau beli itu juga belum, masih mikir, aduh, ini worth it nggak sih ya beli ini? Bukan worth it uangnya ya, tapi gue ada waktu nggak sih untuk membaca buku setebel ini? Nah, itu yang kadang-kadang agak susahnya itu sih. Gitu, karena kan kerja, terus malamnya nganalisa, terus besok udah kerja lagi, nah itu nggak ada waktu. Begitu Sabtu udah aktivitas untuk keluarga gitu. Buku-buku nanti deh dicariin buku yang ini ya. Karena gue terus terang emang nggak baca buku itu kan. Tapi dari apa ya? Dari
YouTube dari pokoknya setiap kali ini apa sih itu kan langsung searching, googling itu. Oh ini gini, ini gini. Ya itu yang kadang-kadang random ya. Jadi kita nggak urutan. Yang bener itu memang harus sekolah beneran itu, sekolah teknikal itu atau nggak ikut kelas siapa gitu kan. Nah, itu baru berurutan biasanya ngajarinya gitu. Dan kombinasi dengan pengalaman dia. Intelijen investor, nah itu bagus juga kali ya. Aisyah dong om, aku nyangkut lama dan beberapa hari lalu pernah masuk watchlist juga. Tapi belum jalan, iya, iya. Udah masuk watchlist tapi belum jalan ya. Nah itu kayak gini nih, masih sideways. Jadi nanti ada masanya dia itu naik ini. Ini kan udah di golden zone sebenarnya ya. Ini ada peringatan apa ya? 2122, oh udah mau habis waktunya mungkin. Ini gue sering banget Sabtu masuk sih ya. Jadi sebenarnya keinginan gue tuh live di YouTube 1 jam katakan atau 30 menit habis itu Zoom kita loh. Jadi kebagian tuh yang di channel free kebagian di kita khususnya di priority itu lebih banyak porsinya gitu. Maunya tuh seperti itu cuman nih Sabtu masih sering masuk. Gue juga capek banget ya Sabtu masuk terus. Nanti kalau udah Sabtu nggak masuk ya kita bikinnya kayak gitu ya. Nanti terjadwal. Aisyah, Aisyah Sideways. Nanti tunggu aja nanti juga dia naik kok. Kalau udah masuk coach tidak set gitu. Naiknya mengagetkan dia memang biasanya. Aisyah, cara membaca saham kalau indikasi mau swing itu kayak apa? Swing. Banyak sih yang harus di ini. Tapi gampangannya cari kalau mau swing tuh cari saham yang lagi kayak gini nih, sideways, beli aja gitu kan. Kalau lagi pas, cuancu juga nggak selalu pas kok. Tapi kadang-kadang seringnya pas memang itu. Misalkan karena kadang kelewat sedikit ya. Seringnya pas. Kayak kemarin kan Adi ya. Adi kan pas tuh begitu rekomendasi pagi, siangnya langsung ngegas gitu kan. Itu aja sih, kadang pas kadang enggak. Kan ada beberapa yang belum jalan juga ada kan itu kan. Nggak selalu pas juga kok. Dan itu udah lumrah biasa. Kayak Aces itu kan Aces nggak belum jalan-jalan ya Aces nih. Nah Aces kan udah ini gambarnya kan masih ada cek juga kan ini udah support di sini, support di sini, support di sini, support di sini. Jalan sedikit udah turun lagi gitu. Ya ini resikonya, resiko kita swing kayak gitu. Nanti eh, nanti bisa aja terjadi kayak gini nih. Dia diajak turun dikit ya. Terus kita cut loss nih karena kan garis hijaunya di sini di 42.10 katakanlah. Cut loss di sini cut loss turunnya segini doang habis itu naik. Nah, kadang-kadang kayak gitu juga. Nah, makanya kenapa strategi swing itu dipecah dua karena kita beli di sini kalau break biarin dulu aja. Nah, kemungkinan dia akan turun ke sini nih ke 392 gitu. Nah, tadi kan contohnya gambarnya gini ya. Nah, kemungkinannya kayak gitu. Jadi caranya di beli saham yang lagi sideways, kemudian kalau turun dibiarin, begitu sentuh support kedua, mantul tambah lagi di sini nih. Udah, tinggal nunggu naiknya. Kalau nggak naik gimana ya? Sebisa mungkin kalau bisa sih cut loss di sini gitu kan. Kalau dia break leg sini udah cut loss karena nanti makin turun kalau misalkan ini. Gitu ya. Nah, itu yang kalau mau begitu cuan lu lebar banget gitu ya. Tapi kalau mau amannya sebenarnya kayak gini access gitu ya. Itu belinya pada saat breakout. Jadi ini kan double bottom jatuhnya kan ya. Set segini, ini double bottom. Nah, pada saat dia nge-break di berapa nih? 452 ya. 452 break, belinya di situ yang bener tuh sebenarnya seperti itu. Cuman kan gua kadang pingin ngasih teman-teman lebih kan. Nih kalau mau lebih beli sekarang nih, tapi resikonya nunggu gitu kan. Atau enggak nanti breakout itu lebih cepat, cuman lu pasti akan lebih lebih rendah profitnya dibandingkan teman-teman yang entry buy on weakness gitu. Kalau selama entry-nya nggak banyak-banyak, situ ya santai aja. Entry nanti drop, begitu pullback beli lagi. Apalagi nunggu ke sini nanti wah lebar banget itu. Kalau mau aman ya nunggu breakout dulu aja. Tuh ya. Oh, nggak pakai moving average yang sebagai support.
Oh bisa, tadi kayaknya udah dijelasin ya. Bisa pakai moving average, bisa pakai apa trend line. Beda-beda sih ya. CPRO, BKSL. Kayak 4 menit lagi kita udahan ya. Karena harus bikin watchlist sama Roge di sini. CPRO hindarilah. CPRO udah pernah cuan ya. Kita kan pernah cuan. Dari dulu lah. Bisa cuan sih. Ya selama dia nggak ngebreak nggak deket-deket 50 dia nanti akan kayak gitu. Naik turun dia naik turun. Ya tinggal naiknya aja nih nanti. Yang penting kalau sekarang mau entry berarti nggak boleh di bawah nggak boleh ngebreak di bawah 60 gitu. CBDK udah, BRMS, oh, BRMS nggak usah, MSCI udah. Masih worth it nggak masih lah. Daging semua ilmunya ilmunya Om tiap hari Zoom juga bakalan ngikutin. Iya, nantilah tiap hari Zoom kapan tidurnya gua. Request Samara besok Senin Om. Widih, gue bayarin dah kalau ada yang bisa ngasih tahu besok kemana yang arah. PPRI kemarin udah cuan. Terus apa yang mau ditanyain lagi? PPRI kemarin udah cuan dari bawah kita, terus naik tinggi, lu take profit. Kalau lu baru entry, kenapa entry? Maksudnya apa Om? Hafid nih Papi Maman sih. Esa, Esa. Ini lu ngechatnya cepet apa banyak banget sih ya? Esa, Esa tungguin aja lah. Dia kan double bottom ya, double bottom terus retrace. Ya gitu-gitu aja. Kan gue juga ada turun dia naik terus turun nanti juga naik terus turun naik pada akhirnya akan nyampe 1000 ya 900 deh jangan 1000 deh ya 900 aja hold aja atau ini kan udah sekarang udah tahu polanya ESA ya udah kita wajib punya terus naik 10% turun naik 10% sekarang 5% ke atas take profit aja deh gitu kan supaya nggak pusing dia polanya kayak gitu soalnya kecuali lu nggak mempermasalahkan polanya ya nggak apa-apa hold aja. Maksudnya apa Om Hafid ini Pak Bim? Nggak tahu lah apa Geo. MSI ya, Bang. Akro, MSI. MSI, ya. MSI, udah sih udah mantul di Golden Zone itu tinggal naiknya aja. Cuman dia FCA ya. FCA apa Axel ya? Hindari lah. Gue nggak suka sama-sama itu. Akro. Akro tinggal naiknya aja sih. Ya. Udah kemarin udah sering masuk watchlist juga. Bel. Ini gue kejar nih. 100. Bel, nggak mungkin. Oke. 2.30. Bel. Sampai sini dulu ya teman-teman ya. Terima kasih udah ngikutin. Gue bacain deh. Bel. Nanti Roge terusin ya di chart. Pegio Smil. Silakan. Kalau sudah Om Afid bilang kunci sama Ria sabar. Laser masih uptrend. Laser apaan lagi? CDA sell dulu aja ya. Eh CDIA gue ada dan gue nggak akan sell sebelum stock split. Tapi nggak usah ikutin ya, karena udah banyak banget itu. Berapa 30%. Wah, ada yang beggar juga ya. Tergantung entry-nya sih. Tapi sepahit-pahitnya ketika gua ngajak pun itu harusnya ada yang lebih bawah ya. Itu kan mentok di 1200, 1300 ya. Average gue 1694 itu masih ingat tuh. Strategi swing. Ah ini nih kayak gini yang gue maksud tadi nanya soal strategi swing bang. Saya baru gabung cuan-cuy Kamis siang. Sempat ikut ADI, CBDK dan WiFi yang rencana hold sampai target. Misal ADI target 11K, tapi hari ini masih 10K terus ada swing potensial lagi yang di-share di grup. Langsung TP aja kah untuk maksimalkan ikut potensi yang baru. Nah, itu yang gua nggak bisa nentuin eh itu nggak ada jawaban pasti ya. Karena gini, kan sebenarnya kita nggak tahu ya antara Adi CBDK terus tiba-tiba nanti ada
ada saham baru misalkan BTPS gitu lah. Harus pilih yang mana? Ya sebenarnya selama masih belum target tercapai yang saham yang sebelumnya ya adinya, menurut gue sih udah adi aja dulu gitu kan. Kalau misalkan mau nambah ke yang lain, sebaiknya ya pakai yang baru, RDN baru gitu. Jadi karena kalau dia swing terus jalan artinya kan udah on track ya. Nah yang baru itu kan belum tahu kita pergerakannya seperti apa. Mendingan yang udah pasti aja dulu. Kalau misalkan nanti ternyata yang baru tuh lebih cepat ya berarti berarti memang bukan rezeki lu aja, itu simpelnya gitu aja sih gitu kan. Karena kan kita nggak tahu di masa depan seperti apa. Jadi yang udah jadi cuan kan pertahankan aja gitu sampai seberapa jauh nih gitu kan. Nah, buat melindungi profitnya itu bisa gunakan trailing stop gitu. Per 5%, per 10% hold aja gitu kan. Oh, turun udah sampai 10% tiba-tiba drop 9 TP itu nggak apa-apa. Yang penting tujuannya memahami dulu, nanti akan tahu kok ini aku harus hold atau harus take profit sih itu kan. Itu. Dan saran gue juga belum tepat juga, bisa jadi nggak, bisa jadi salah, bisa jadi meleset juga bisa. Oke ya, Om, pasar sekarang terlalu optimis, fundamental nggak berlaku, kemungkinan krisis kayak 2025 gimana menurut Anda? Oh, gini, ini kan ini sama-sama kejadian yang baru juga ya. Maksudnya baru tuh IHSG naik ya, tapi Big Bang kok malah turun itu kan? Kan aneh kan? Selama ini karena kan kita ditopang sama IHSG itu Big Bang gitu kan. Jadi ya sebenarnya yang ngegerakin kenaikan itu kan saham-saham konglo sama retail-retail gitulah ya. Pokoknya konglomerasi ya dari grupnya si Aguan lah, PP, kemudian Tohir lah, Bakri segala macam. Eh, Yang ngegerakin IHSG kan selama ini itu bukan Big Bang karena sebelum-sebelumnya kan Big Bang. Nah, kondisinya sebenarnya itu bagus gak sih? Ya bisa bagus, bisa enggak gitu kan. Karena nggak mencerminkan sepenuhnya market gitu kan. Karena kan makanya si Pak Purbaya itu kan beresin dulu tuh gorengan itu. Karena ada indikasi seperti itu gitu kan. Kalau kemungkinan krisis kayak 2000 dan 2008 kayaknya sih enggak sih ya. Palingan ya kayak kemarin aja awal-awal tarif Trump yang awal itu kan sampai trading halt ya. Karena kan kita nggak pernah ngalamin seperti itu kan. Jebret langsung. Setelah itu kan ada berita terus kan eh, Trump ngerubah tarif lah. Akhirnya lama-lama bodo amat lah gitu, simpelnya gitu sih. Gue juga sekarang bodo amat terserah lu mau ngapain, paling kan turun sebentar, ntar juga naik gitu sih. Toh kok asing udah pada bepergian, sekarang masih masih cuan-cuan aja gitu, makanya eh ya teman-teman sendiri yang bisa ngatur ini kapan keluar kapan ngehold gitu. Nggak harus sampai maksimal cuannya sampai mentok gitu, misalkan target 20% atau target 100%, nggak harus sampai 100% kok, misalkan 70% terus tiba-tiba turun ke 60% ke 50%, take profit aja kalau kondisinya kok turun terus ya gitu caranya. Baru gabung ya SK udah dibahas kah? Udah tadi, nanti tonton aja. Bikakum itu saham yang harganya minimal berapa ya, di atas 500 kah? Di atas 1000, di atas 1000 ya. WiFi, RC, ANTM, udah semua WiFi, RC. PKSL udah sis, masih bisa naik nggak ya? Slis masih bisa naik nggak ya? Soalnya sempat naik turun. Bisa, Slis bisa. Bumi, Godzone, enggak lah. Jangan Humi, Slis itu jangan dijadiin swing ya. Sama Mas paling menarik mana? Ya Antam, Antam, BRMS, Arci, PSAB itu aja. Ya Harta. PTRO umum, PTRO kan uptrend ya, di hold aja. Kalau belum masuk ya masuk aja. WiFi, Acas gimana? Udah dibahas tadi. Emas, udah. DKFT ada di watchlist deh. Dewa Om. Dewa 400 ya. Dewa. Dewa masih uptrend kok. Oh, entah 400. Perasaan tadi message udah 100 ya. Terus naik 100 lagi. Terus naik 82 lagi. Nggak ada ujungnya. Bang, munculnya prediksi kayak gitu gimana? Ada indikatornya. Nanti di klasikal dibahas tuh ya. Kalau mau ambil sekarang, Adro nggak usah lah.
Buka udah, hub udah, MDLA udah, sering musik watchlist. Masuk kalau sama-sama MDLA gitu, belinya pas masuk watchlist beli aja. Besok wait and see atau mainin modal? Oh, wait and see dulu ya pagi-pagi. Ayam SMDR cegas. Nanti minta tolong Rogi aja tuh ya, mulai dari SMDR tuh ke bawah cegas atau yang belum terjawab di atas atas. Dewa Om please. Dewa hold sih ya, gue masih hold Dewa. MN brand MSCI potensi ya. Baru nyubi ikutin rules saja baca CBDK Om, gue nggak mampu langganan trading view. Kan ada langganan prioritas nanti dibacain nih. Jadi ngapain langganan trading view? Te- Trading view itu gratis, gua aja kadang masih pakai gratis. Kalau misalkan mau kelas ya, mau bikin kelas tuh baru pakai langganan gitu. Jadi harus pinter-pinter ini juga itu. Cuman memang gratis itu resikonya bolak-balik sih ya, bolak-balik. Kalau mau lu langganan ini deh, apa agak menghemat apa sih namanya Samuel. Samuel Sekuritas tuh dia bisa trading di Trading View. Jadi keuntungannya lu dapat Trading View yang real time ya, bukan delay. Kalau gratis kan delay 15 menit ya. Ini real time, harganya real time. Nah, lu tinggal langganan tuh yang paket di atasnya paket basic lah. Jadi indikatornya bisa 5. Lu bisa nanti mainin UT Bolt namanya. Eh, jadi udah ada indikator tuh. Wah, ada indikator beli, lu beli. Terus ada indikator jual, lu jual. Itu enak banget itu. Teknik yang bagus buat yang jarang lihat market apa swing. Swing kita 90% cuan. Kalau lu sabar 100% lah. Nanti di 2026 itu gue bikin grup kali ya. Nggak cuan gue refund gitu. Ibaratnya kayak gitu loh. Seyakin itu loh. Tapi itu baru angan-angan sih. Nanti kita lihat aja. Teknik yang bagus buat yang oh ya udah ya. CBDK udah. Sekalian bahas akuisisi dengan Pani. Enggak. Belum ke cover ke situ ya. Wim. Wim rokok. Nggak usah lah. Dia kan kalau nggak punya nggak usah ya. Rokok-rokokan tuh karena masih kenaikan penurunan itu karena news aja gitu kan. Yang cukai-cukai itu ya. Jangka pendek itu estimasi berapa sebulan? Makanya langganannya sebulan harusnya cuan ya. Kalau nggak cuan, exit aja nggak apa-apa. Teknik yang bagus buat yang jarang lihat. Oh, udah kan. Itu udah jawab juga tuh. Yang punya CBR bisa hold dulu sampai 700 baru sell. Oh, bagus nih ngajak gelut nih ini mah. Ya sedang pucuk. Akap pucuk. BSBK itu kali yang bikin gue rugi mulu. Itu kali ya yang bikin gue rugi mulu beli pas rally. Ya, udah pasti rugi. Jangan beli saham kalau lagi rally. Jadi kalau tiba-tiba gini ya, ini penting banget ya. Kalau tiba-tiba di testimoni pada nge-share cuan segini, terima kasih. Lu jangan langsung beli saham yang di share itu. Dia tuh udah beli mungkin beberapa hari lalu, katakanlah ibaratnya lu beli BSPK hari ini misalkan ya, atau beli apalah hari ini. Nggak cuan tuh, mereka tuh diam gitu kan, tunggu sabar gitu kan. Nanti begitu hari Selasa nge-share, terima kasih atau happy cuan saham apa gitu ya, misalkan BSBK cuan itu kan. Terus lu beli tuh, padahal itu udah pucuk. Mereka tuh udah beli dari hari-hari sebelumnya Om. Jadi itulah di cuan-cuan itu kayak gitu. Jadi beli dulu, tungguin nanti. Itu lebih enak gitu daripada scalping. Beli ini jebret, lu HK, gua udah punya barang, lu HK, terus gua jual, lu belum jual. Minus itu yang bikin capek tuh itu trading. Makanya gue bilang jangan scalping deh, kurangi scalping, perbanyak swing itu. Jadi swingnya pendek-pendek kok. Jadi sebenarnya semua saham yang di ini contoh tuh sebenarnya swing ya. Intinya semuanya tuh hampir swing ya. Tapi kalau yang swing itu benar-benar memang diperuntukkan untuk apa ya medium lah, medium term ya. Bisa untuk mingguan atau sampai 1 bulan nah setidaknya. Nah kalau yang daily itu sebenarnya maksudnya daily itu bukan scalping ya, tapi lu beli sekarang bisa jadi hari ini, bisa jadi beberapa hari ke depan. Makanya di keterangan di daily stock pick di watchlist ya itu di bawahnya ada bisa seminggu gitu kan. Makanya gue pakai average apa pakai moving average yang kalau pakai moving average itu pakainya
MA5 gitu atau MA5. Jadi 5 hari rata-rata 5 hari itu tuh segitu tuh yang kita pertahankan gitu. Lebih sehat trading lu lebih sehat itu lu santai lu kan makanya di priority kan sebenarnya kan ada cicet ya. Cicet itu kan nilai plus dan bisa juga bisa surga neraka lah ibaratnya. Jadi lu lu bisa punya banyak teman di situ di cicet bisa ngomongin segala macam. Tapi ada juga yang nggak betah loh. Buat buat kalian apa buat teman-teman tahu itu ada juga yang live gara-gara cicet ya ada gitu. Tapi ya gua nggak bisa maksain juga. Gua hilangin cicet enggak lah. Apa di lock gitu cicetnya enggak lah. Jadi buat yang mau aja gitu kan. Ini ada grup priority, ini ada tempat nongkrong di cicet katakanlah. Lu ada tongkrongan di situ tongkrongan baru. Kalau lu cocok cocok dengan tongkrongan itu, lu ikutin ngobrol kenalan sama yang lain. Kalau nggak cocok lu tinggal mute aja, abaikan, lu cukup fokus topik daily aja, topik daily, topik swing, itu caranya kayak gitu gitu. Kan nggak semuanya punya waktu untuk ngobrol di situ gitu kan. Memang bahkan ada salah satu ya cat lover gitu ya, pecinta kucing dia rescue kucing ada seratusan lebih. Dia itu ngikutin cuan itu dari awal ngikutin terus sampai sekarang dia nggak pernah komen sepatah kata pun. Tapi dia ngikutin, ngikutin BSCP diikutin, watchlist ngikutin, cuannya udah banyak gitu ngikutin itu. Dia nggak perlu komentar itu karena memang dia nggak perlu gitu kan. Jadi nggak seluruhnya, masing-masing beda-beda lah gitu kan. Termasuk plan juga kan, watchlist kenapa banyak banget? Ya karena beda-beda karakter asing ada yang maunya, ada yang mau masuk sendiri. Mungkin kenapa ini watchlistnya banyak sih gitu kan. Ya karena semua saham itu potensial dan bisa jadi apa yang saham itu masuk itu bisa dibutuhkan sama orang yang memang punya porto katakanlah oh gue punya porto oh ternyata masuk watchlist saatnya gue averaging down gitu kan gue tambahin dia bisa cuan lu jangan jangan kepikiran itu nggak penting tapi bisa jadi saham itu penting buat orang lain itu kan kan di situ ada 500 orang ya. Ya, lu pilih aja. Kalau misalkan masih bingung, kan udah gue kasih juga. Setiap pagi nih, pilih ini. Kalau misalkan nggak pas, ya sekali lagi memang belum tentu pas juga pilihan gue gitu kan. Termasuk nge-share di channel, lo kok di channel kok lebih cuan ya? Gue juga nggak tahu kalau tiba-tiba di channel itu ternyata dia lebih ngacir gitu loh. Yang di-share yang di Pro itu kok nggak lebih ngacir. Udah gue sebisa mungkin gue pilihin yang terbaik lah buat di sini. Tapi kan kejadiannya kan kadang-kadang nggak seperti itu gitu. Tapi sering cuan nggak ya? Kan sering juga kan kemarin kita PPRI ada di sana ya. Tapi kan gue pandunya di priority. Jadi priority tetap gue prioritaskan untuk gue pandu nih kayak masuk ini, pastiin punya ini gitu kan. Jadi kalau gue sebut saham apa, lu lihat dulu tuh, lihat dulu jangan langsung buy dulu ya. Lihat dulu kalau dia tiba-tiba langsung gerak beli aja gitu kan. Jadi gerak cepat gitu. Gitu ya. Watchlist banyak tuh nggak usah khawatir beli ini bingung nggak lu beli sembarangan juga yang penting lu baca notnya aja gitu. Oh ini ada tanda ada the bold, ada komentar, artinya tuh ada maksud. Intinya gampangannya itu saham itu bagus, itu menarik. Cuman cara pemaparannya kan alasannya apa gitu kan. Nah itu dari komentar-komentar itu gitu. Kalau semisal loss 10% gimana Bang? 10%, nah itu yang pentingnya lu menentukan plan di awal ya. Jadi kalau misalkan mau jangan kan 10%, 20% juga kadang-kadang teman-teman sering loh 30% itu. Karena memang jarak antara support satu dan support 2 tuh sejauh itu gitu. Kalau misalkan swing nggak ada masalah, tapi kalau trading lu harus tentuin pertama tentuin dulu awalnya maunya cut lossan atau averagingan gitu. Jadi kalau cut lossan tentuin aja misalkan ini supportnya jauh banget, misalkan 10%. Gue nggak mau rugi dari segitu, ya tentuin dari awal. Jadi ketika nanti drop 3% katakanlah, batas gue cuma 3%. Jadi kalau turun 3% cut loss gitu. Jadi harus tentuin dari awal. Nah yang tahu lu siap rugi berapa tuh diri lu sendiri gitu. CBDK udah dibahas, sudah. Cekon gimana? Cekon. Selis. Nanti sama lagi ya, si LPD. PTRO MDLA, grup Adi gimana? Tadi udah bahas ya. Dari tadi kalau jual langsung jual ya. Yang masuk watchlist itu bisa day trade, tapi kalau misalkan dia belum jalan, misalkan masuk akro kan belum jalan tuh kemarin. Akro kok di situ-situ aja ya, beli 85 atau berapa gitu. Masuk akro belum jalan, ya udah itu kan. Tinggal tinggal ini aja apa sih namanya? Tinggal di
hold aja sampai cuan selama belum break support. Akor sama terus Rico baru dibahas akor. Thanks Om. Bang ilmunya oke. BCA saham semua ya benerin keyboardnya. Benerin keyboard laptop Om. Oh, iya belum sempet asli ya. Gue mau ganti laptop apa mau beli keyboard bingung. Perlu cuti gue yang jelas perlu cuti selama 2 minggu atau sebulan ya buat harus ngapain sini gitu sih ya. Rekom channel YouTube yang bisa buat belajar apa ya Om? Belajar salam jaham dari nol. Nah itu ada dijawab tuh. Banyak sih. Sebenarnya YouTube semua orang yang bikin channel YouTube tentang pembahasan saham itu pasti maksudnya baik. Udah itu aja kuncinya. Kan nggak mungkin dia kan berusaha menampilkan yang terbaik dari sisinya dia, ilmunya dia, supaya belajar terus sama mereka. Kan gitu sama aja. Gitu. Jadi bisa dari mana aja. Siapapun yang upload itu pasti tujuannya bagus. BCA nyangkut gue Om. Bukan lu doang, seluruhnya juga BCA, Big Bang. Makasih Om, sama-sama. Makasih masih ya sama-sama. Makasih Papi, Hafid saudaranya Papi. Pasti ya. Bukan saudara kandung tapi ngasih cuan mulu. Grup baru di atas seperti itu Om yang 2000 udah mau. Enggak, itu tadi angan-angan aja sih. Filenya enggak ada komentar itu juga oke Bang buat dimasukin. Oke, oke. Kadang-kadang bingung ya. Jadi kenapa posisi gitu nggak dikomentarin? Kadang-kadang bingung, aduh nih mau apa ya? Karena dia bagus, cuman bingung ngejelasinnya yang eh pakai kata apa sih gitu. Tapi jadi kan nggak harus gue komentarin semua. Intinya itu bagus gitu. Yang gue komentarin tuh yang bisa kalian cerna aja gitu kan. Oh ini double bottom gitu kan. Kadang-kadang double bottom kan lu bisa googling double bottom apa sih? Nah itu yang bisa, yang mudah aja gitu kan. Kan beli saham tuh nggak harus seluruhnya dibeli gitu kan. Gue juga nggak seluruh watchlist gue beli kok. Tuh ya. Selama ini hanya fokus buy yang ada bold, tapi seringkali yang nggak di bold juga terbang. Iya, itu. Gue bingung ngejelasinnya terus terang pakai bahasa apa. Makanya sebenarnya yang enak tuh ya nanti mungkin di 2025 ya, 2026 nanti lagi mikirin caranya gimana ya ketika watchlist keluar tuh udah tahu maksudnya itu aja sih. Bingung lagi menerjemahkannya nanti seperti apa ya. Itu sih yang lagi kita pikirin tuh itu gitu. Karena watchlist itu bagus-bagus banget sebenarnya. Cuman gua kepikirannya lu tuh udah keganggu ke distract sama wah banyak banget nih watchlistnya itu aja sih yang lagi kita pikirin cara komunikasi kita supaya bisa dicerna sama seluruh ini merata pengetahuan itu yang lagi kita pikirin. Om di Perut itu ada yang bilang suka HK emang itu bener Om maksudnya apa ya? Udah Om Bobo oke ya udah dulu terima kasih buat 70 orang yang masih setia mendengarkan eh, ini. Oh ya, satu lagi ya, teman-teman nggak usah baper ya kalau di grup diomelin lah, di apa sama kata-kata ini. Eh, Pokoknya kalau diomong apapun udah nggak usah dianggap itu ya. Itu ya. Gitu teman-teman. Selamat istirahat. Terima kasih buat semuanya. Sekali lagi kita sayang kalian semua. Udah itu aja sih. Jadi nggak usah baper kalau misalkan diomelin di apa. Itu buat kebaikan semua. Diomelin biasanya gara-gara lu nggak baca, gara-gara lu hakap pucuk, udah itu aja sih. Kalau lu cuan pasti kita juga ikut happy kok, udah itu aja. Oke, terima kasih, selamat istirahat, happy cuan. Semoga kita cuan terus setiap hari dan kaya bareng-bareng cuan melimpah berkah ya. Terima kasih, dah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.